warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia, serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah, operasional penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai sejak 12 Mei 2024, bertepatan dengan pelepasan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Dan hari ini, Minggu 26 Mei 2024, telah memasuki hari ke-15. Berdasarkan laporan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada Sabtu 25 Mei 2024 pukul 21 waktu Arab Saudi atau pada hari Minggu 26 Mei 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci yaitu berjumlah 102.104 orang yang terbagi dalam 259 kelompok terbang. Jemaah yang wafat hingga saat ini yaitu berjumlah 15 orang, dengan rincian jemaah sebagai berikut. 1 orang wafat di bandara, 11 orang wafat di Madinah, dan 3 orang di Mekah. Hari ini, Minggu 26 Mei 2024, terdapat 15 kelompok terbang dengan jumlah jemaah haji yaitu 5.858 orang akan diterbangkan ke Jeddah dengan rincian sebagai berikut. Embarkasi Solo, SOC, sebanyak 1.080 jemaah, 3 kloter. Embarkasi Jakarta Bekasi, JKS, sebanyak 1.320 jemaah, 3 kloter. Embarkasi Surabaya, SUB, sebanyak 371 jemaah, 1 kloter. Embarkasi Padang, PDG, sebanyak 393 jemaah, 1 kloter. Embarkasi Batam, BTH, sebanyak 350 jemaah, 1 kloter. Embarkasi Makassar, UPG, sebanyak 900 jemaah, 2 kloter. Embarkasi Balikpapan, BPN, sebanyak 324 jemaah, 1 kloter. Embarkasi Jakarta Pondok Gede, JKG, sebanyak 440 jemaah, 1 kloter. Embarkasi Medan, KNO, sebanyak 360 jemaah, 1 kloter. Embarkasi Banjarmasin, BDJ, sebanyak 320 jemaah, 1 kloter. Jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 42 Embarkasi Solo SOC42 yang tiba di Madinah pada 24 Mei 2024 kemarin menandai berakhirnya fase keberangkatan jemaah gelombang pertama, sekaligus dimulainya fase keberangkatan jemaah haji gelombang kedua. Gelombang kedua ini akan diberangkatkan dari embarkasi di tanah air menuju Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah hingga 10 Juni 2024 mendatang. Berdasarkan data diri Sistem Informasi dan juga Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, jemaah gelombang 1 yang telah tiba di Tanah Suci yaitu berjumlah 88.987 orang. Profil jemaah gelombang 1 yang telah tiba di Tanah Suci bila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin maka didominasi jemaah perempuan yaitu sejumlah 49.210 orang atau 55,3% dan laki-laki sejumlah 39.777 atau 44,7%. Dari jumlah tersebut, jemaah yang belum berhaji sejumlah 87.673 orang, yaitu 98,52%. Bagi mereka, tahun ini merupakan kali pertama mereka berhaji. Sementara jemaah yang telah berhaji yaitu hanya 1,48% saja, atau 1.314 orang. Dengan potret data jemaah haji gelombang pertama didominasi perempuan, kebijakan pemerintah pun memberikan proporsi petugas perempuan yang cukup banyak tahun ini. Kebijakan ini merupakan langkah tepat sebagai bentuk afirmasi dan perlindungan bagi jemaah.
Ikhtiar yang dilakukan Kementerian Agama dalam mewujudkan Haji Ramah Lansia 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini, yaitu yang pertama, istitoah kesehatan sebagai syarat pelunasan. Menyiapkan petugas layanan lansia dan disabilitas. Memberikan bimbingan berbasis kurikulum manasik haji lansia, menyusun kelompok terbang atau kloter dengan mempertimbangkan komposisi jemaah lansia dan non-lansia. Menempatkan jemaah lansia pada kursi bisnis pesawat dan kursi yang tentunya memudahkan evakuasi. Mempersingkat seremoni pelepasan maupun penyambutan jemaah yaitu maksimal 30 menit. Memberikan layanan di asrama haji yang ramah lansia, yaitu menyediakan alat bantu berjalan bagi lansia, menyediakan dokter geriatri, psikiater, dan tenaga medis lainnya, menyiapkan kamar khusus lansia di lantai bawah, dan menyediakan kendaraan khusus untuk memudahkan mobilitas kegiatan lansia dari aula ke kamar. Menyiapkan menu khusus lansia. Di Arab Saudi pun Kementerian Agama telah menyiapkan berbagai layanan bagi jemaah lansia. Di antaranya yaitu menyiapkan bis khusus dengan low deck untuk transportasi sholawat, umroh wajib, dan safari wukuf bagi jemaah lansia. Menyiapkan kamar khusus lansia dan juga pendampingnya. Menyiapkan hotel khusus bagi jemaah lansia yang akan mengikuti safari wukuf. Menyiapkan menu khusus untuk jemaah lansia sesuai data kebutuhan per kloter. Menyiapkan menu khusus pada pelaksanaan safari wukuf bagi jemaah haji lansia. Memberikan layanan kesehatan seperti menyiapkan alat bantu berjalan, visitasi khusus lansia, serta menyiapkan dokter geriatri, psikiater, dan tenaga medis lainnya. Dan begitupun dengan layanan ibadah telah disiapkan skema khusus dalam pelaksanaan umroh wajib bagi jemaah haji lansia, yaitu dengan kursi roda berbasis kartu kendali. Selain itu, ada juga layanan safari wukuf khusus bagi lansia dan disabilitas. Dan yang terakhir, tanazul atau layanan pulang dini bagi jemaah haji lansia. Ya, suhu panas di Tanah Suci, PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah ketika ke Masjidil Haram atau bepergian keluar hotel harus melengkapi diri dengan alat pelindung diri berupa payung atau topi lebar untuk menghindari sengatan langsung matahari. Selain itu, selalu membawa paspor dan juga dokumen penting lainnya ya, serta membawa kantong sendal dan dibawa saat ibadah di masjid. Jangan meletakkan sandal di sembarang tempat di masjid karena berpotensi hilang dan juga lupa. Serta jangan menitipkan sandal ke jemaah lainnya untuk menghindari bila terpisah dari kelompoknya. Selalu mengenakan identitas pengenal berupa gelang dan smart card, serta jangan sungkan untuk meminta bantuan petugas yang ada di area Masjidil Haram dan juga terminal. Akhir kata, mari kita semua berdoa agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, lalu meraih kemabruran. Amin ya robbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.